Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan beribadah kembali kepada Tuhan kita, di mana Dia adalah Allah satu-satunya yang layak kita sembah. Amin. Bapak Ibu percaya satu-satunya Allah yang luar biasa adalah Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyembah Dia, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa Yesus yang ada di hidup kita akan menjadi penolong utama yang menyertai kita, menjagai kita, mengurapi kita dimanapun kita berada. Kita akan menyembah Dia. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Anda
Engkau Bapa yang begitu peduli akan kami, yang begitu mengasihi kami, yang begitu cinta kepada kami. Kami sangat bersyukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Seberapa kami yang hadir, kami sangat rindu terus berjumpa dengan Engkau. Kami rindu untuk senantiasa memuji, menyembah-Mu dalam keadaan apapun. Karena kekuatan kami adalah Engkau Bapa. Oleh karenanya ya Tuhan, urapilah kami. Kami mau Tuhan beribadah, berjumpa dengan Engkau di tempat yang tinggi. Berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Yesus ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kita diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan baik? Haleluya. Lambaikan tanganmu, katakan, Yesusku baik dalam hidupku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setianya tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dia baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Katakan dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia, dia menyediakan. Ya Tuhan, Engkau yang menyediakan segalanya Bapa. Katakan lebih lagi, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Angkat tanganmu, katakan, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan kasih setianya. Amin Tuhan. Kau tak pernah berubah Bapa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Aku percaya ya Bapa, selama-lamanya Engkau di dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan kami. Dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi saat ini, kami tahu ada di dalam kehendak Tuhan. Kami bersyukur atas segalanya ya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu pada
hari ini banyak yang terjadi di dunia ini. Banyak yang mengalami kesusahan. Ada banyak orang yang saat ini butuh pertolongan Tuhan. Satu hal yang kami tahu Bapa, kami sebagai umat-Mu percaya bahwa Immanuel kami ada bersama kami. Dan Dia adalah Yesus yang mengasihi kami. Kami bersyukur sampai hari ini karena Engkau menyertai kami dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Engkau menopang kami, Engkau memegang tangan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Ini sebagai iman kami katakan bahwa Engkau Immanuel buatku Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan pujian yang sungguh-sungguh.
kekuatan-Mu dalam kondisi saat ini. Urapi kami Tuhan, kuatkan kami dengan Roh-Mu, bahwa kami selalu bersama dengan Engkau, sehingga kami kuat menjalani hidup kami saat ini. Karena kami tahu Engkau adalah kekuatan utama kami Bapa. Berkatilah kami semua yang saat ini siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan saat ini menjadi berkat buat kami, membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya kita sama katakan amin. Shalom semuanya, berjumpa kembali di hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan satu judul yang sangat indah, yaitu Damai Sejahtera Mengusir Ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang beribadah di rumah-rumah, berapa banyak sekarang ini dunia mengalami ketakutan. Tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini akan kita dengarkan supaya damai sejahtera yang dari Tuhan itu juga kita alami untuk mengusir segala macam ketakutan, segala macam kekhawatiran yang hari-hari ini telah melanda dunia. Tahukah kita bahwa setelah Yesus bangkit pada hari Minggu pagi, kita bersama-sama mengetahui bahwa Yudas mati. Dia sudah menentukan memilih hidupnya sendiri. Lalu Thomas tidak tahu di mana keberadaannya. Tetapi yang jelas ke-10 murid Yesus. Saya ulangi lagi. Ke-10 murid Yesus. Mereka berkumpul untuk berdoa. Tahukah Bapak Ibu itu hari apa? Itu adalah hari Minggu malam. Saya ulangi lagi, itu adalah hari Minggu malam. Hari Minggu pagi, Yesus bangkit. Hari Minggu malam, murid-murid bersekutu. Mereka berdoa, tetapi mereka berdoa di dalam situasi yang amat sangat ketakutan, sehingga pintu-pintu dikunci. Kita berhutang kepada kepada Yohanes yang menuliskan di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dengan membaca ini kita mengetahui bagaimana situasi murid Yesus waktu itu. Pada hari pertama minggu itu, mereka berkumpul, mereka berdoa dengan pintu yang terkunci karena takut. Ya, karena takut. Ya. Lalu Yesus datang dengan tubuh kemuliaan dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa apa tujuan daripada kebangkitan Yesus Kristus. Tujuan daripada kebangkitan Yesus yaitu yang pertama, untuk membuktikan bahwa dia hidup. Untuk membuktikan bahwa dia bangkit. Dengan demikian, Yesus menggenapi janjinya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tujuan yang kedua yaitu untuk memberi kekuatan kepada murid-muridnya. Sehingga Yesus mengambil waktu 40 hari lamanya untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau maut saja
dipatahkan oleh Yesus. Lalu mengapa mereka harus takut? Mengapa mereka harus hidup di dalam ketidakpastian? Ya, ini sama dengan yang terjadi pada hari-hari ini. Dunia sedang dilanda dengan ketidakpastian. Dunia dilanda dengan ketakutan, kekhawatiran. Ada banyak hal-hal yang orang bertanya, bagaimana akhir daripada situasi ini? Namun di dalam ketakutan murid-murid pada waktu itu, Yesus hadir, dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 38. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudara, kalau kita lihat dan kalau kita membaca, perhatikan. Murid-murid ketakutan. Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, murid-murid terkejut dan takut. Kalau kita lihat, kenapa murid-murid terkejut? Kenapa mereka takut? Seolah-olah mereka lupa akan janji Tuhan bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sebenarnya Yesus sudah memberitahu bahwa dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Tapi entah kenapa mereka melupakan janji Tuhan ini. Tetapi kehadiran Yesus menenangkan hati mereka. Kehadiran Yesus menghancurkan belenggu kematian. Dan sekarang Yesus tepat berdiri di tengah-tengah mereka. Saudara, ketakutan yang dialami oleh murid-murid Yesus dapat kita lihat ketika dia mengunci. Ya, seperti apa yang kita lakukan, mereka lagi kumsel, mereka lagi berdoa, tetapi dikunci ya, pintunya. Ya. Kenapa mereka terkejut? Di dalam keadaan pintu yang terkunci, Yesus bisa masuk. Dan Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita katakan bersama-sama, damai sejahtera bagi kamu. 2, 3, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, Yesus ingin supaya murid-muridnya
bahagia. Sama sekarang ketika hari ini Yesus datang kepada setiap rumah, Yesus juga ingin supaya setiap keluarga mengalami damai sejahtera. Makanya ketika Yesus ada di bumi, dia katakan apa? Ketika Yesus ada di bumi, dia katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Kenapa? Yesus mengatakan seperti ini supaya setiap orang percaya memiliki sukacita. Amin. Ya, Yesus rindu supaya setiap orang memiliki yang namanya sukacita. Kalau orang kehilangan damai sejahtera, orang juga akan kehilangan sukacita. Ya, makanya Yesus memberikan damai sejahtera kepada mereka supaya ketakutan itu hilang. Ya, hati-hati saudara-saudara, di dalam situasi ini sebenarnya ada banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Akhirnya mereka mengalami ketakutan. Iya, kondisi ini kan kondisi yang tidak bisa diperkirakan. Ada banyak perubahan, ada banyak orang yang tidak mampu untuk memberi makan pada keluarganya sendiri. Apalagi untuk kebutuhan mengangsur rumah, mengangsur motor, mengangsur mobil. Ada banyak hal, ini bukan masalah keuangan saja. Sudah mulai tidak aman, pencurian di mana-mana. Akhirnya orang itu mengalami yang namanya ketakutan. Ya, sama dengan murid-murid Yesus, dia juga mengalami ketakutan. Ya. Yesus juga rindu hadir di dalam setiap kehidupan, setiap rumah tangga, supaya setiap rumah tangga mengalami damai sejahtera. Yesus tahu masalah di dalam rumah tangga kita. Sama dengan Yesus juga tahu bagaimana kekhawatiran murid-murid Yesus waktu itu. Ya. Ketakutan itu menghilangkan damai sejahtera dan ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang mendatangkan kekuatan, mendatangkan kasih dan ketertiban. Apa itu ketakutan? Ketakutan itu sebenarnya bagian dari tanggapan emosi terhadap ancaman. Ya, kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang mengancam, maka ketakutan itu akan menyebabkan yang namanya ya orang merasa tidak nyaman, merasa ada ancaman. Ya. Ketakutan sebenarnya merupakan satu mekanisme dari pertahanan hidup sebagai sebuah respon ya dari rasa sakit, ancaman atau bahaya. Dari sisi psikologi sebenarnya ketakutan itu wajar. Ya, saya sebagai hamba Tuhan tidak mengatakan, oh kalau takut berarti tidak normal, wajar. Dari sisi psikologis ketakutan itu hal yang wajar. Ya, salah satu emosi dasar manusia. Selain kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan itu sesuatu yang wajar. Namun ketakutan menjadi sebuah masalah bila dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan. Kalau ketakutan berlarut-larut, berkepanjangan, maka manusia akan dikuasai oleh ketakutan. Kalau manusia dikuasai ketakutan, maka hilanglah damai sejahtera. Damai sejahtera akan terampas. Ya, makanya Alkitab katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuasaan, kasih, dan ketertiban. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4
ayat 4 juga dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini. Makanya Tuhan memberikan penyertaan, memberikan jaminan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Oleh karenanya di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, yuk kita baca bersama-sama. Yang di rumah-rumah kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, saudara-saudara, itu adalah bagian daripada janji Tuhan. Ketakutan itu wajar, tetapi tidak wajar ketika dia menguasai. Jangan biarkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran menguasai kita. Ya. Lalu bagaimanakah langkah-langkah kita supaya kita tidak takut? Di dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Waduh, ini memiliki damai sejahtera yang seperti sungai yang tidak pernah kering. Selalu mengalir, memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan yang seperti gelombang laut. Waduh, betapa setiap orang sangat-sangat merindukan memiliki sebuah hidup di mana damai sejahteranya ini seperti sungai. Ya, saudara, siapa yang saudara enggak rindu? Ya, pasti kita semua rindu. Ya, belum tentu damai sejahtera ini dimiliki oleh orang yang terkaya, terhebat, terkenal. Belum tentu. Bahkan kita lihat ada banyak orang-orang yang hebat yang bunuh diri. Makanya firman Tuhan katakan, sekiranya engkau memerhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, hari ini saya akan membagi. Ada 4 hal yang kita lakukan supaya di dalam hari-hari ini kita senantiasa ada di dalam damai sejahtera. Yang pertama, hidup dalam doa. Ya, di jemaat sudah dibagi jam-jam doa. Saya mengharapkan dengan sungguh-sungguh yuk kita taati. Jangan dianggap enteng. Ya, hari-hari ini adalah hari-hari di lembah penentuan. Ya, saudara sudah sanggup jam berapa doa? Saudara setiap jam 5 pasti bersama saya untuk kita mendengarkan renungan bersuara bersama-sama. Habis itu doa. Kenapa saudara? Doa adalah bukti bahwa kita butuh Tuhan. Amin. Doa adalah bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, kapan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ketika mereka sedang berdoa. Ya, sehingga ketika murid-murid berdoa, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yang berikutnya, hidup dalam firman dan janji Tuhan. Ya. Apa penyebab murid-murid menjadi takut? Karena lupa janji Tuhan. Karena lupa firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, aku akan bangkit. Dia melupakan. Ya, sama dengan anak-anak Tuhan kalau kita sudah mulai lupa dengan firman. Ya. Kesibukan aktivitas banyak. Ada juga yang sekarang tidak banyak, tapi banyak ngegame, ya, banyak berlarut-larut, ya enggak perlu, jangan. Kita mesti hidup di dalam firman dan janji Tuhan.
terus membaca firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan. Saudara, kalau orang makan firman, sininya penuh firman. Makan firman, penuh firman. Makan firman, penuh firman. Kalau sini penuh firman, coba kalau ditekan, keluarnya apa? Keluarnya firman. Makanya kalau orang penuh firman, ngadepi tekanan, ngadepi pukulan, yang keluar firman. Jangan heran kalau ada orang yang heran. Aku heran ya sama dia ini. Dia ini ngalami ini kok. Yang keluar haleluya. Yang keluar puji Tuhan. Yang keluar Tuhan aku bersyukur. Karena apa? Karena hidupnya penuh firman. Ya. Di dalam Roma pasal 9 ayat 6a dikatakan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ulangi lagi. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Bahkan Ayub pun menyaksikan bagaimana kesaksiannya. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, kalau kita tetap berdoa, kalau kita tetap hidup di dalam firman, maka apa? Maka pandangan kita akan terarah kepada Yesus, bukan pada masalah. Ya, berkali-kali firman Tuhan di dalam renungan pagi 10 menit berulang-ulang terus. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada masalah. Ya, masih ingat seorang ibu yang ngasih anaknya bandeng. Ketika anaknya berfokus pada tulang, oh, banyak masalah. Kenapa banyak tulangnya? Karena kamu berfokus pada tulang. Ada banyak orang Kristen yang ketika ada masalah, semakin besar masalahnya karena fokus pada masalah. Dengarkan, marilah kita berfokus kepada Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 12a. Marilah kita terus melakukan firman-Nya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa kita, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mata tertuju kepada Yesus. Ya, ya, masalah ini hanya bayangan. Kelihatannya besar. Kalau kita lihat pada masalah akan semakin besar. Tidak. Masalah harus kita usir, kita katakan. Masalah, aku punya Yesus yang lebih besar. Masalah kecil. Saudara, saya mau kesaksian. Ketika saya menghadapi suatu masalah. Sekitar tahun 2010. Saya doa malam. Kira-kira itu 2:30. Saya berdoa mencucurkan air mata karena apa? Saya merasa ini masalah enggak ada jalan keluarnya. Tetapi enggak tahu kenapa. Roh Kudus itu membisikkan kepada saya satu kata-kata yang indah. Ya, kata-katanya begini saudara. Walaupun krisis telah melemparkan aku di jurang yang paling bawah. Namun hatiku sudah berada di puncak kemenangan. Karena mataku tertuju kepada Yesus. Yang sudah mati bagiku di kayu salib. Waduh, kalau saya ingat ini, saya ini secara penglihatan yang kita alami, masalah itu ada di titik yang paling rendah. Tapi Roh Kudus berkata, namun hatiku sudah ada di puncak kemenangan. Ya, kondisinya memang masalahnya masih ada, tetapi hatinya udah dibawa Tuhan ke puncak kemenangan. Kenapa? Karena mataku tertuju kepada Yesus yang sudah mati bagiku. Itu kata-kata indah dan sampai sekarang masih saya tempel di kantor atas ini. Ya, di atas jendela ini. Waduh, ini kalau saya ingat, ini satu momentum di mana Tuhan membawa kepada saya kemenangan. Yang berikutnya, yang keempat, miliki keberanian. Jangan takut, singkirkan kebimbangan. Ya, renungan kemarin mengatakan ketakutan, kecemasan bukan modal untuk kita menang. Kita tidak berjalan dari kekalahan kepada kemenangan. Tetapi Alkitab katakan dari kemenangan kepada kemenangan.
Ya, dan Yesus tahu bahwa kita ini takut. Yesus tahu bahwa kita ini orang yang mudah khawatir. Makanya Yesus datang menampakkan diri dan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, saudara, saya rindu firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita. Untuk kita di dalam kondisi ini. Jangan pakai mata jasmani. Ya, saya kemarin hari Jumat bersama-sama dengan teman-teman pendeta di Kabupaten Klaten melaksanakan aksi peduli kasih. Saya menerima WA dari beberapa rekan, Pak, ini kondisinya bagaimana, semakin ini keluarga saya ini dan sebagainya. Saya bisa memahami, kita pun semua mengalami. Bukan hanya saudara. Tapi cobalah kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Jangan takut. Karena firman Tuhan, ingat 2 bulan yang lalu. Jika kita mengalami ketakutan pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Hari ini saya rindu kita benar-benar mengalami yang ilahi yang dari Tuhan. Ya biar. Ya kondisi ini biar, ya nanti pasti berakhir. Ya lembah ini ada dasarnya. Puncak, ya tinggi ada puncaknya. Tidak ada sesuatu yang kekal. Percayalah, Yesus pasti menolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdiri semua yang di rumah-rumah. Yuk berdiri semua. Saya rindu hari ini. Kita diberi kepada Tuhan mata yang baru. Bukan mata yang sekedar melihat kepada masalah yang ada. Tetapi mata yang melihat kepada besarnya kuasa Tuhan. Yang mampu memberikan damai sejahtera bagi kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Dia akan datang tepat waktunya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau berhenti berbicara hari ini. Tetapi kami tahu firman-Mu hidup. Tuhan sendiri firman-Mu akan melaksanakan pekerjaan-Mu. Hari ini damai sejahtera akan Engkau berikan. Tidak hanya kepada murid-murid-Mu dahulu, tetapi juga sekarang. Kepada setiap anakmu, setiap umatmu yang hari-hari ini juga mengalami masa-masa ketidakpastian, masa-masa kebimbangan, masa-masa ketakutan. Hari ini kami rindu, kami juga mengalami dan menerima yang ilahi. Kami terima damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ada kebimbangan, yang ada masalah, Tuhan beri hikmat. Supaya dia bisa keluar dari masalah ini. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan membawa kami kepada jalan kemenangan. Karena Kristus sudah mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terima yang ajaib dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semua yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita akan menerima doa berkat. Mari saya sambut semua yang ada di rumah-rumah berdiri. Yuk kita tengadakan tangan kita. Kita buka hati kita. Kita menerima doa berkat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghadapkan umat-Mu, domba-domba-Mu ini kepada Engkau. Karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau gembala kami yang sungguh mengasihi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah segala berkat yang terbaik. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Berkat pertumbuhan rohani. Berkat roh yang takut akan Allah. Berkat terobosan demi terobosan. Semua berkat rohani, berkat jasmani semuanya menjadi milik dan bagianmu. Terimalah dengan iman. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tidak akan pernah pergi dari hidup kami ya Tuhan.